Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Salsabila, NIM 0702201079, kelas Sistem Informasi 6 semester 2 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, kelebihan, dan kekurangan aplikasi otomatisasi perkantoran. Yang pertama yaitu word processing. Aplikasi pengolah kata atau word processor adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mengolah kata. Tujuan word processing yaitu membuat surat formal yang standar dan rapi dengan fasilitas pengolah kata yang tersedia. Membuat tulisan dan laporan menarik dengan menambahkan gambar, tabel, dan grafik sesuai dengan yang diinginkan. Memudahkan melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi. Dengan aplikasi pengolah kata, kita dapat menyunting dan merubah jika terjadi kesalahan sebelum naskah dicetak. Menghemat biaya dan kertas untuk percetakan, karena naskah dapat disimpan dalam bentuk file. Kelebihan word processing yaitu meningkatkan produktivitas dalam pengolahan dokumen, laporan atau surat, dan sebagainya. Menambah kepuasan kerja, meningkatkan kualitas dan konsistensi hasil akhir atau output. Menghemat tenaga, mempermudah mengedit atau mengolah kalimat, mempermudah memperoleh kembali data yang tersimpan. Kekurangan dari word processing yaitu memerlukan perubahan baik tata ruang fisik maupun prosedur kerja yang ada, memerlukan pelatihan yang memadai, menimbulkan gangguan pada mata karena terlalu banyak di muka layar, mengurangi kesempatan kerja seperti pekerjaan kesekretariatan. Yang kedua yaitu electronic mail. Email adalah cara pengiriman surat dalam bentuk digital melalui jaringan internet. Email atau electronic mail atau surat elektronik berfungsi sebagai alat pengirim pesan melalui perantara teknologi komputer, laptop, dan smartphone yang terhubung dengan jaringan internet. Tujuan electronic mail yaitu efektif untuk keperluan surat menyurat, efisien untuk mengirim lembar dokumen dalam jumlah yang banyak, untuk mengirim lamaran kerja beserta lampiran dokumen pendukungnya termasuk foto atau gambar, sebagai penampung surat dan pesan dalam jumlah yang banyak. Kelebihan electronic mail yaitu cepat, murah, praktis, data yang tersimpan aman dan rapi. Adapun kekurangan dari electronic mail ini yaitu tergantung koneksi internet, tergantung hardware untuk mengakses surat, tidak semua orang bisa menggunakan email. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu voicemail. Pengertian voicemail adalah media transmisi atau pergerakan informasi melalui sebuah media telekomunikasi, data yang menggunakan kabel telepon sebagai alat transmisinya. Alat ini mengirimkan informasi berbentuk suara. Tujuan voicemail yaitu mempermudah komunikasi, efisiensi waktu, menyelesaikan pekerjaan kantor dengan lebih cepat, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Kelebihan dari voicemail yaitu kelebihan voicemail dibandingkan surat elektronik adalah manajer tidak perlu mengetik. Voicemail juga mempermudah untuk menyertakan orang-orang di lingkungan perusahaan dalam jaringan komunikasi. Keuntungan lain menggunakan voicemail yaitu apabila kita sedang menerima panggilan telepon, kemudian ada telepon lain masuk, sedangkan kita tidak dapat mengangkat dalam waktu bersamaan, maka kita dapat menggunakan pengalihan panggilan sehingga pengguna seluruh lain yang menghubungi kita dapat meninggalkan pesan dan masuk ke dalam voicemail box. Setelah itu, kita dapat mendengar pesan yang ditinggalkan penelepon setelah kita usai menerima panggilan sebelumnya. Adapun kekurangan dari voicemail yaitu terbatasnya jumlah pesan suara yang ditampung. Inilah alasan mengapa sistem pesan suara banyak dirancang dan lebih sesuai untuk usaha rumahan dan usaha kecil lainnya. Sistem pesan suara juga sangat rentan terhadap hacking karena fitur keamanannya yang kurang mumpuni, yang memungkinkan penyusup untuk mencuri password dan mengambil data yang ada. Yang keempat yaitu electronic calendaring. Electronic calendaring adalah penggunaan jaringan komputer untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah ditetapkan oleh manajer. Tujuan electronic calendaring ini yaitu penggunaan jaringan komputer untuk menyimpan dan mengambil kalender pertemuan manajer. Manajer atau sekretaris manajer
dapat memasukkan pertemuan-pertemuan, membuat perubahan, menelaah kalender itu dengan menggunakan terminal keyboard. Kalender elektronik sangat bermanfaat bagi manajer tingkat atas yang memiliki jadwal pertemuan yang sangat padat. Kelebihan elektronik calendaring ini yaitu bisa dilihat kapan saja ketika kita sedang di luar ruangan. Tidak menghabiskan kertas, membuat alarm pengingat, dapat membuat agenda jadwal. Adapun kekurangan dari elektronik calendaring ini yaitu masih kurang bisa disesuaikan dengan agenda momentual yang telah ada di kalender, seperti Idul Fitri, Natal, dan lain-lain. Tidak dapat sesuai apabila tidak ada jaringan yang muncul. Mengatur secara manual apabila ada kesalahan. Yang kelima yaitu audio conferencing. Audio conferencing adalah pertukaran informasi hanya melalui suara dengan medium panggilan telepon yang menghubungkan 3 atau lebih saluran telepon dalam waktu yang bersamaan. Tujuan audio conferencing bertujuan untuk menghemat waktu agar pekerjaan lebih efektif. Seperti halnya apabila seorang business eksekutif ingin melaksanakan sebuah pertemuan penting, namun para partner kerja berada di lokasi yang berbeda, konferensi audio merupakan salah satu solusi untuk membahas masalah perusahaan dengan segera, tanpa harus menunggu mereka untuk berkumpul di suatu lokasi. Kelebihan audio conferencing yaitu biaya peralatan yang diperlukan untuk konferensi audio berada dalam jangkauan semua perusahaan. Audio conferencing juga sangat mudah diakses dan memakan waktu lebih rendah untuk mengatur konferensi audio sangat disiapkan dalam waktu yang singkat. Audio conferencing adalah aplikasi kantor yang tidak memerlukan komputer. Ia hanya memerlukan penggunaan fasilitas komunikasi audio 2 arah. Kekurangan audio conferencing ini yaitu bergantung pada saluran telepon, kebisingan lingkungan dapat mempengaruhi pembicaraan. Kehadiran fasilitator sangatlah dibutuhkan ketika konferensi terdiri dari sejumlah besar orang. Media komunikasi ini tidak mendukung citra visual sehingga peserta konferensi tidak benar-benar melihat satu sama lain. Pengaturan semacam ini mungkin sedikit impersonal karena Anda tidak dapat melihat dan memahami bahasa tubuh dan isyarat dari orang yang Anda ajak bicara. Yang keenam yaitu video conferencing. Video conferencing adalah seperangkat teknologi telekomunikasi di mana kita bisa berinteraksi dengan 2 atau lebih pengguna dengan lokasi yang berbeda melalui pengiriman 2 arah audio dan video secara bersamaan, real time dan interaktif. Video conferencing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna yang berada pada lokasi yang berbeda untuk mengadakan pertemuan tatap muka tanpa harus pindah ke satu lokasi bersama. Teknologi ini sangat nyaman serta praktis bagi para penggunanya yang bergerak di bidang bisnis, perusahaan, maupun personal dari berbagai kota dan negara yang berbeda. Tujuan video conferencing ini yaitu meningkatkan kualitas komunikasi karena ketika teknologi ini digunakan, karyawan bisa memaksimalkan pekerjaannya karena dapat bertatap muka walaupun tidak berjumpa, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kesempatan karyawan untuk lebih berkembang melalui pelatihan dimanapun mereka berada. Tanpa harus bertatap muka langsung dengan para trainer, karyawan bisa melakukan workshop dengan memanfaatkan teknologi ini, menciptakan lingkungan kerja kompetitif dan sehat. Adapun kelebihan video conferencing ini antara lain sebagai pengganti rapat atau konferensi yang tidak bisa dilakukan, menghemat biaya, menghemat waktu, dan dapat mengetahui ekspresi dan mimik wajah secara real. Kelemahan video conferencing ini antara lain sangat bergantung dengan jaringan internet. Tidak dapat menggantikan konferensi secara langsung. Harga masih terbilang mahal untuk dimiliki, sehingga hanya perusahaan atau organisasi tertentu yang mempunyai cukup dana dan sangat membutuhkan yang memiliki konferensi video. Alat-alat untuk konferensi video sulit didapat dan proses penginstalan harus ekstra hati-hati agar tidak salah. Yang ketujuh yaitu komputer conferencing. Komputer conferencing adalah penggunaan jaringan komputer sehingga memberi kemampuan seseorang untuk melakukan pertukaran informasi selama proses terjadinya konferensi. Aplikasi ini hampir sama dengan electronic mail karena kedua aplikasi ini menggunakan hardware dan software yang sama. Istilah teleconferencing digunakan untuk menjelaskan ketiga buah alat elektronik untuk konferensi. Istilah ini digunakan dalam seluruh proses pemecahan masalah
yang gunanya untuk menukar informasi di antara pemecah masalah atau orang-orang yang memecahkan masalah yang berada di kota yang berlainan. Kelebihan dari komputer conferencing ini yaitu biaya murah, karena menggunakan suatu sistem komputer yang bisa terhubung langsung dengan internet membuat biaya jauh lebih murah. Yang selanjutnya, kemudahan penggunaan efisiensi waktunya. Kekurangan dari komputer konferensi ini yaitu kurangnya respon. Terkadang, koneksi internet sering tak bersahabat dengan penggunanya. Sehingga, jika melakukan diskusi via komputer conferencing, tergantung pada koneksi internet. Jika koneksinya stabil, maka respon antara moderator dan peserta akan cepat. Tapi, kalau koneksinya tidak stabil, maka otomatis peserta akan lambat merespon si moderator. Tekanan rendah. Maksudnya, si moderator tidak bisa menekan si peserta untuk langsung merespon apa yang ia sampaikan, karena mereka terhubung melalui internet, sehingga cepat atau tidaknya respon tergantung koneksi internet. Jauh berbeda jika mereka bertemu real time dan dunia nyata, karena si peserta dituntut untuk segera merespon apa yang moderator sampaikan, baik berupa persetujuan ataupun sanggahan. Disorganisasi atau tidak bisa menyanggah secara bersamaan, karena tidak semua peserta memiliki koneksi internet stabil, sehingga terkadang moderator ataupun peserta lain tidak bisa mendengar jelas pendapat yang kita sampaikan. Yang kedelapan yaitu facsimile transmission. Facsimile transmission adalah atau yang biasa disebut dengan fax adalah penggunaan peralatan khusus yang dapat membaca tampilan dokumen pada ujung channel komunikasi dan membuat salinan atau kopi di ujung yang lain. Fax sangat mudah diimplementasikan dan dioperasikan. Jalur telepon suara dapat berfungsi sebagai channelnya, dan pengoperasian peralatannya tidak lebih sulit daripada mengoperasikan mesin fotokopi. Kelebihan dari facsimile transmission yaitu mesin ini mendukung pengiriman jarak jauh antar benua sekalipun. Kualitas dokumen atau fax yang dikirim sangat baik. Aktivitas fax yang diterima atau dikirim bisa dikontrol. Proses pengiriman lebih cepat dan tidak memakan biaya banyak jika dibandingkan dengan metode pengiriman dokumen dengan pos. Kekurangan facsimile transmission ini yaitu meski mengalahkan pengiriman dokumen dengan pos, namun facsimile dikalahkan oleh pengiriman dokumen via email atau surat elektronik. Apabila dibandingkan dengan email, biaya penggunaan mesin facsimile lebih mahal. Yang kesembilan yaitu video text. Video text adalah penggunaan komputer untuk tujuan memberikan tampilan materi tekstur pada layar CRT. Materi tekstual dapat berbentuk naratif atau tabulasi dan ia disimpan dalam penyimpanan sekunder pada komputer. Kelebihan video text yaitu video text memiliki kemampuan yang lebih baik termasuk dalam kecepatan menangkap informasi, menyediakan konten interaktif dan menampilkannya di televisi, biasanya menggunakan modem untuk mengirim data di kedua arah. Ada komunikasi dua arah. Adapun kekurangan dari video text yaitu menyajikan informasi dalam jumlah halaman yang terbatas, tergantung pada kapasitas memori komputer pusat. Jumlah informasi yang dapat dimuat dalam suatu halaman tampilan juga sangat terbatas, yakni sekitar 100 kata atau setara dengan jumlah materi grafis. Penggunaan video teks menyedot biaya yang sangat besar. Yang ke-10 yaitu image storage and retrieval. Image storage and retrieval adalah cara penyimpanan dokumen-dokumen dalam bentuk image atau gambar untuk mempermudah proses penginputan dokumen yang terlalu banyak. Tujuan dari image storage and retrieval yaitu untuk mengatasi masalah mengenai penyimpanan dan pemanggilan tampilan, maka digunakan mikrofon yang berupa mikrofon, mikrofilm, dan mikrofiche. Kelebihan dari image storage and retrieval yaitu dapat menyimpan dan menemukan kembali dokumen jika diperlukan, mengurangi kebutuhan ruang yang diperlukan oleh dokumen kertas. Yang ke-11 dan yang terakhir adalah desktop publishing. Desktop publishing atau DTP adalah pembuatan output tercetak yang kualitasnya hampir sama dengan yang dihasilkan oleh typester. Sistem desktop publishing terdiri atas mikrokomputer dengan layar CRT yang
Solusi tinggi printer laser software desktop publishing. Penggunaan desktop publishing sebagai alat pemecahan masalah meliputi aplikasi administrasi dan teknis. Penampilan dokumen iklan yang profesional dan menarik akan memberikan komunikasi yang efektif. Adapun tujuan desktop publishing yaitu untuk masalah internal perkantoran. Misal dalam suatu perusahaan terdapat masalah intern mengenai tidak terbukanya penggunaan dana kantor. Kita dapat menggunakan desktop publishing untuk membuat laporan yang mudah dibaca oleh siapa saja. Selain itu, kita juga dapat menggunakan software desktop publishing untuk membuat majalah dinding pada kantor kita untuk memasang segala informasi yang ada pada kantor kita, sehingga tidak ada masalah yang muncul di kantor kita. Adapun kelebihan desktop publishing yaitu memudahkan pembuatan layout graphics, dapat dikostum sesuai kebutuhan, berkolaborasi menjadi lebih mudah, memiliki fitur simpan sebagai gambar. Adapun kekurangan dari desktop publishing ini yaitu harga yang cukup mahal, tidak stabilnya versi dari dokumen yang dihasilkan, dan yang terakhir fitur websitenya template. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.